Karena talqin zikir itu sama dengan menanam biji cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu indikatornya adalah menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat asma dan sifatnya. Supaya biji cinta itu tertanam dengan baik, seperti kita mau menanam padi, harus kita gemburkan dulu tempatnya. Tanahnya harus digemburin dulu. Kalau enggak nanti susah tumbuhnya. Itu kenapa banyak orang belajar thariqat sana sini, tapi nggak ada efeknya. Karena belum digemburkan kolbunya. Ada namanya alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu Bapak dari tadi ngangguk-ngangguk nggak? Ngangguk-ngangguk. Itu alam bawah sadar tuh. Jadi kita itu cuma 10% kesadarannya. 90%-nya alam bawah sadar. Ya. Kita lebih dominan ngajinya daripada latihan zikirnya. Ya, karena thariqat kita ngaji. Ya. Terus kalau sudah ngaji, kita anjurkan dulu supaya hatinya lembut, baca zikir ya hayyu ya qayyum. Minimal habis sholat 40 lah ya, pagi, sore, kalau bisa setiap hari ya 200, 400, 500, 1000 itu lebih afdal. Kenapa? Karena talqin zikir itu sama dengan menanam biji cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu indikatornya adalah menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat asma dan sifatnya. Supaya biji cinta itu tertanam dengan baik, seperti kita mau menanam padi, harus kita gemburkan dulu tempatnya. Tanahnya harus digemburin dulu. Kalau enggak nanti susah tumbuhnya. Itu kenapa banyak orang belajar thariqat sana sini, tapi nggak ada efeknya. Karena belum digemburkan kolbunya. Ada beberapa mursyid, guru, sekali ketemu beliau, kolbu murid bisa langsung gembur. Gurunya wali. Ada. Nah, kita nggak boleh kegeeran. Gue wali, itu nggak bisa gitu Pak. Nggak, kita ikutin tahapan-tahapannya, madariknya. Walaupun kita nggak bisa mengikuti seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, tahapannya panjang ya. Seperti Imam Bahauddin Shah Naqsyaband, nggak bisa, kelamaan. Ya. Ahmad Rifai, nggak kuat kita. Nggak kuat. Yang paling antum sering dengar apa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada yang kuat? 20 tahun nggak tidur malam. Sufyan Ats-Tsauri itu kan mereka sama semua amalannya. Jadi kita orang-orang thariqat sekarang udah, ya mohon maaf, beberapa euforia. Saya orang thariqat. Baru dapat zikir 5.000, baru dapat zikir 11.000. Itu biasa, itu nggak ada yang spesial, biasa aja. Maka kita nggak mungkin untuk mengejar mereka dengan kuantitas amalan, itu nggak mungkin, mustahil itu. Yang cuma mungkin, ini penjelasan dari Imam Al-Hakim At-Tirmizi adalah ma'rifat. Mengenal. Maka thariqat kita sekarang, thariqat ngaji aja Pak. Ngaji lebih banyak daripada talqin-talqin, zikir-zikir, ijazah-ijazahan, hizib-hizib, zikir-zikir. Itu nanti ke bawah. Karena kalau sudah ngaji,
Jalan sudah terang, petanya sudah jelas. Oh, tujuanku hidup begini, tujuanku belajar begini. Sehingga yang zikir yang tadinya dianggap beban, jadi nggak beban. Ini contoh nih, antum baru datang ke seorang guru, minta ijazah. Beban loh Pak, dia bilang, amal nih 5.000. Empong. Ya, nggak sanggup kan, nggak sanggup. Ustaz bid'ah, bukan itu, antum nggak sanggup, jangan bilang nggak bid'ah. Ngaku aja nggak sanggup. Abu Hurairah 12.000, ini cuma 5.000. Tapi kalau udah ngaji Pak, itu 5.000 kecil. Nih saya kasih tahu rahasianya itu. Kalau orang sudah ngaji mulazamah, zikir 5.000 itu sebentar sebenarnya, setengah jam beres itu. Duduk setengah jam. Coba kalau ngaji, diribat itu 4 jam Pak, nggak beralih duduk. Ini orangnya nih, akhir segini. Bapak ikut ya, Pak Heru ya? Itu ikut Pak. Kalau ngaji 4 jam, maka ketika saya kasih zikir 1.000, gampang sama mereka. 1.000 kan cuma 100 kali 10. Iya nggak? Subhanallah bihamdihi sholal azim. 100 tapi 10 kali gitu. Gampang sama mereka. Apalagi cuma satu lafaz Allah, bentar itu. 1.000 itu paling cuma berapa menit. Kalau sudah biasa duduk ngaji, karena kekuatan yang ada saat ngaji itu kekuatan ruhiyah. Ini bapaknya hadir begini, ini kekuatan ruh yang muncul. Kalau lagi zikir, ketukar-tukar. Ngantuk, tuh badan tuh. Males, nafs, jiwa. Asik, kolbu. Seakan-akan ada koneksi dengan Allah, itu ruh. Jadi kalau sudah duduk, itu ketukar-tukar. Kita sedang berkelahi sama diri kita sendiri. Bener ya? Coba aja zikir 15 menit, udah kayak pengen selesai aja bawaannya. Tapi kalau dimulai dengan ngaji, itu beban zikir jadi hilang. Itulah yang dimaksud Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Syaikhuka man la yuta'ibuka. Gurumu bukan yang bikin kamu pusing sama kurikulum zikir. Gurumu itu yang mengajarkan terangnya jalan. Nanti baru udah tinggi ngaji kita, agar nggak ketinggian, agar nggak euforianya tinggi, kita pangkas dengan zikir, ditahan. Jadi zikir itu untuk menahan itu, euforia itu. Biar girangnya terlepaskan dalam berzikir. Zikir itu hot, panas, kadang dingin. Coba aja yang sudah belajar zikir, ada rasa anget, nikmat. Guru saya yang ahli zikir tuh jarang yang pakai jaket, Pak. Dulu guru kita namanya Maulana Muhammad Nuruddin. Umur 80, jam 3 bangun gak pakai jaket. Di Padang loh Pak ya, di Payakumbuh. Itu negeri yang dingin kalau jam segitu. Di kampung saya itu jam 5 itu udah gak kuat kita mandi. Ini dia mandi jam 3. Jam 3 dini hari. Gimana? Badan kurus kering, makan dikit. Saya nyaksiin beliau makan dikit. Umur 12 tahun, beliau meninggal. Dari umur 9, saya membersamai beliau. Umur 9, 10, 11, 12. 12 beliau meninggal. Dan itu memori kita masuk semua. Dan saya menyaksikan orang-orang hebat itu, dahsyat sekali. Ya, sangat-sangat dahsyat. Waktu ada sahabatnya dikabarkan akan dioperasi, ada operasi bagian dalam, beliau ngomong ke muridnya yang terdekat, kita operasi pakai zikir aja ya, katanya. Gitu ngomongnya. Sehat aja Pak. Itu dulu ada namanya udut. Kenceng ngudutnya. Tapi yang nggak ngudut, mati karena paru-paru. Dianya nggak mati-mati. Ya, itu bukan suruhan ngerokok loh Pak ya. Saya nggak ngerokok. Ya. Baik, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Soleh. Sulaiman. Asal dari Cirebon. Masya Allah. Saya izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Saya sering mendengar ceramahnya Ustaz itu pernah membahas tentang khoyali hissi. Nah, di situ pertemuan dengan apa di alam apa namanya? Alam astral. Alam misal ya. Ya.
Nah, ini kalau misal ada seseorang bermimpi ya, kemudian dipertemukan dengan wujud yang miripnya itu rupanya itu sama dengan orang tersebut. Merupa aneh maksudnya. Wajahnya sama. Wajahnya sama, tapi dari segi keadaannya itu cenderung lebih soleh. Cenderung lebih soleh dan dia memberikan beberapa nasihat gitu. Nah, itu tadi kan menyinggung tentang mimpi ya, malaikat ya, Ustadz. Nah, yang seperti itu kira-kira setan atau bagaimana ya, Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, Wahabi itu cenderung menolak zikir hu ya, Ustadz ya. Zikir hu itu cenderung menolak. Nah, ini permasalahannya apabila zikir hu itu diamalkan oleh orang-orang yang belum memiliki mursyid, apakah itu boleh, Ustadz? Baik. Ya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kalau orang belajar ilmu keruhanian, spiritual atau kebatinan, ini bisa dijelaskan pakai teman-teman kita yang ahli hipnosis. Ada namanya alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu Bapak dari tadi ngangguk-ngangguk nggak? Ngangguk-ngangguk. Itu alam bawah sadar tuh. Jadi kita itu cuma 10% kesadarannya. 90%-nya alam bawah sadar. Ya. Maka Bapak kalau sudah terima saya dari awal, itu yang main tuh alam bawah sadar semua. Tapi kalau masih reject, masih sih, nah itu nggak main dia, nggak masuk deh. Ada lagi alam yang lebih dalam lagi, namanya alam supranatural. Nah di sini nih, ada yang di situ jin, setan, was-was, itu mainnya di situ semua. Ya, alam misali. Kalau nggak punya guru pembimbing, tidak mengenal jalan kerohanian, banyak orang tergelincir di sini. Dikira ketemu Syekh Abdul Qadir, ternyata itu korinnya yang belum Islam misalnya. Atau khadam jinnya. Atau jin yang menyerupainya, kan bisa aja. Termasuk menyerupai orang tadi. Meskipun dia berwasiat kebaikan, jaminan kebenarannya tidak sampai 100%. Tidak sampai 100%. Yang jaminannya 100% cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW. Hatta mimpi ketemu Allah pun tidak dijamin benar. Kenapa? Allah disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya. Terus antum bilang ketemu Allah, itu ketemu yang mana? Tapi kalau ketemu Nabi ada hadisnya, man ra'ani fil manam wa sayarani yaqzatan. Siapa yang mimpi ketemu aku, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Faqad ra'ani, faqad ra'al haq. Dia betul-betul melihat aku. Ini jaminan Rasulullah. Garansinya langsung Rasulullah. Tapi meskipun mimpi ketemu Rasulullah itu benar, cara memimpi belum tentu benar. Nah, ini hati-hati, ini seni bermimpi loh ya. Kita udah benar nih mimpi ketemu Nabi. Tapi kita berasumsi tentang mimpi itu, asumsinya belum tentu benar. Mimpi namanya supernatural, itulah alam-alam orang soleh. Kalau biasanya punya sanad ilmu, rajin sholawat, apalagi sehingga dia mengenal Allah. Orang ini kalau mimpi, insya Allah mimpinya benar. Ketemu ruh, itu biasanya ruh yang asli. Nggak boleh mimpi mirip saya, mimpi syekh ini, Imam Fulan, belum tentu beliau. Kenapa? Antum belum punya garansi. Mursyidkah? Sanad ilmukah? Sholawat belum banyak. Karena supaya mimpi bagus, harus sering mendengarkan kisah kenabian, kisah ulama, dan banyak sholawat. Cuma itu. Cuma itu yang bisa membuat orang mimpinya bagus. Ya. Jadi kenapa kita ini jarang mimpi? Jarang sholawat sama jarang mendengarkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa aja yang dikisahkan masuk ke alam bawah sadar. Kalau kita menikmati. Tapi kalau langsung bilang bid'ah ya, itu sebabnya mereka susah bermimpi. Ini kayaknya dhaif deh. Ini kayaknya langsung menolak. Kosong. Maka tidurnya mereka yang ingkar ini jadi gak bernilai. Kalau tidurnya orang soleh itu bernilai, karena ada mimpi Allah berdialog kepadanya. Ya. Nabi datang mengunjunginya, dia datang mengunjungi Nabi. Arwah-arwah bertemu.
Maka naiklah namanya khayali mutlak atau khayali hakiki. Alam khayali tapi hak, bener. Itu kalau udah banyak sholawat Pak, insya Allah. Ya. Maka siapapun yang mengalami pengalaman spiritual, saya kasih tahu untuk diri saya sendiri dan kita semua. Jangan langsung percaya kecuali mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang dijamin benar. Selebihnya kita ketat, nggak akan langsung percaya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Wahabi kenapa? Oh zikirhu, baik. Bukan hanya Wahabi. Setiap orang yang tidak mendalami dua ilmu akidah Ahlussunnah Usuluddin dengan detail dan ilmu tarekat tasawuf, itu nggak paham bahwa huwa itu ismun min asma'illah. Kita nggak usah pakai kita saat ya. Usuluddin untuk kelas mahasiswa, mahasantri. Disebutkan di situ hu min asma'illah. Ismun min asma'illah. Huwa atau hu itu salah satu dari nama-nama Allah yang agung. Yang ngomong siapa? Abdul Qahir ini pakar aliran-aliran. Dia nulis kitab Al-Milal wa Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, dan beberapa kitab hadis, kitab usul fikih. Ya, abad ke-5 Hijriah, tahun 400-an. Ya. Apalagi masuk ke ranah tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ada metode berzikir dan ada penjelasannya. Hu itu adalah nama Allah. Dalilnya di Quran bahwa Allah lebih banyak menyebut la ilaha daripada la ilaha illallah. Benar nggak? Ya, kalau nggak hafiz ya nggak ngerti. Antum tahu berapa di Quran? Lebih 20 Pak, sekitar 28 pada 29. Ya, sekitar itu. Allah menyebut dirinya huwa. Maka hu itu bagian dari asma yang penting. Ya, di beberapa tempat saya sudah jelaskan apa mana hu. Ya, boleh nggak ngamalin tanpa mursyid? Ya idealnya kalau sudah masuk ke alam ruhani, punya guru lah. Jangan merasa pinter sendiri. Imam Ghazali itu belajar Asmaul Husna aja ada gurunya. Ghazali loh. Ada yang lebih pinter dari Ghazali di sini? Ghazali namanya. Ghazali gitu ya. Imam Ghazali udah jadi profesor, belajar Asmaul Husna kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam loh Pak. Baru S1, baru nyantri, baru doktor, baru LC, baru MA, udah gak mau berguru. Siapa ente, siapa kita gitu. Ini siapa yang pantas mengajarkan saya? Ada yang ngomong begitu. Itu orang sombong bukan? Sombong gitu. Sampai mati nggak ketemu guru itu kalau dia nggak taubat. Ya, istighfarnya satu dia, istighfar dari kesombongan. Di luar itu orang nggak ngerti bahwa huwa itu nama Allah. Kalau di Al-Azhar udah biasa ulama ya, di Hadramaut, Thariqat Syaziliyah apalagi, Thariqat Samaniyah dulu di Madinah, Thariqat Syattariyah, Madinah juga dulu ya. Itu biasa zikir Yahu, Hu, Allah. Ada tekniknya Pak. Ada tekniknya ya. Cuma zikir-zikir ini dinodai oleh sebagian orang untuk kepentingan-kepentingan kebatinan. Dan ulama-ulama ahlullah terbebas dari perilaku mereka. Gitu ya Sulaiman ya. Cari guru, belajar kepada mereka, ngaji, minta talqin kepada mereka. Nanti diajarin itu insyaallah. Yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu, apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya. Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk surga kata Allah dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku. Ditolak oleh Allah. Mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmat. Ada orang nggak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu maksiat semua. Udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah,
buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada dalam kalbunya. Allah, 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 la ilaha illallah. Di riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya Pak, isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini, kita kuat nggak ibadah seperti Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Qadir Jilani? Kuat nggak? Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih dari 25 tahun sama dengan Abu Hanifah, Abul Hasan Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah itu 20 tahunan lebih mereka wudhu subuhnya pakai wudhu isya. Gimana caranya? Nggak batal Pak dan nggak tidur. Kuat nggak? Ibnu Arabi dikafirkan orang Pak. Orang yang dikafirkan nggak nyampe 7 hari mati. Datang dia ke sana, dia takziah, dia bacakan la ilaha illallah 70.000 kali, dia hadiahkan untuk orang yang mengkafirkan dia. Sanggup nggak? Kita disentil dikit marah-marah, ya. Bener nggak? Kita kritik imamnya dia marah-marah, nggak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini dibaliklah, ada ijtihad baru. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah. Baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita berthariqat, kita belajar ilmu hakikat. Tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia. Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis Pak di kitabnya, dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Bahkan tersimpan dalam kolbu para ulama-ulama wali-wali Allah hari ini. Nah, kita ambil ilmu mereka dari kolbu mereka, dari kitab mereka, baru kita beramal. Nanti hasilnya gimana Pak? 2 rakaat orang bermakrifat, itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang jahil. Tapi ahli ibadah. Kan begitu di hadisnya. Ya, orang alim sholat, orang alim tidur. Di sini juga ada. Kata beliau, orang arif jika tidur, itu lebih afdol daripada orang yang jahil sholat. Ada di sini. Bukan kita melebih-lebihkan. Emang begitu hadisnya, begitulah ulama mengartikannya. Jadi, Bapak Ibu yang makan Allah, di zaman ini kita emang nggak kuat. Bapak nggak usah ikut tarekat yang aneh-aneh. Ya, nanti saya tunjukin tarekat apa yang Bapak pelajari nanti. Tarekat yang isinya ma'rifatullah lalu beramal. Ma'rifatullah beramal. Nggak boleh pisah ini. Ya. Tapi ma'rifat itu adalah afdalul amal, amal qalbu. Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling afdal?" Kata beliau, "Al-imanu billah." Iman kepada Allah. Iman di mana? Di qalbu atau di badan? Di qalbu. Maka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, amalan paling afdal adalah amalan qalbu. Apa itu? Mengenal Allah, yakin kepada Allah. 2 itu aja Pak. Mengenal Allah, buahnya yakin kepada Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim dia balik. Zikir itu bahtera mengantarkan orang kepada ma'rifat. Nah, ini thariqat orang lama. Mereka ibadah bertahun-tahun supaya nambah ma'rifat. Sekarang dibalik Pak, dirukhsah oleh ulama-ulama akhir zaman yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu. Kan kita ini kayak apa ya? Hulu muara. Ini sekarang udah di muara Pak. Saringannya ada sama kita. Tinggal kita saring, ambil mana yang sesuai dengan zaman ini. Yang penting kita bisa mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, mengenal hakikat keyakinan sejati, berthariqat, berjalan menuju Allah, dan mengamalkan syariat yang zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulannya. Loh, ada tambahannya, Pak? Ya udah, enggak apa-apa, Pak. Mohon maaf Ustaz, Ya, tadi dikatakan kan ada sholatlah kamu dengan bermarifat. Yang dimaksud dalam bermarifat dalam sholat ini apakah bacaannya kita harus mengerti atau juga gerakannya ada yang tersirat maupun tersurat? Ini bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Sholatlah kamu dengan bermakrifat. Begitu kata orang ya.
Kalau kata Nabi nggak begitu Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kata Imam Nawawi, nggak sanggup kamu sholat seperti Nabi sholat. Maka Nabi ngomong, sebatas yang kamu lihat deh gitu. Kita ngelihat Nabi sholat nggak? Enggak, yang kita lihat siapa? Guru kita sholat. Bapak ngelihat fisiknya apa kolbunya? Baru fisiknya, karena belum punya ilmu kolbu. Ya, besok kan mulai trial tuh belajar ilmu zikir sama Ustaz Rusdi. Nanti saya beri juga beberapa. Biar dialah belajar zikirnya, nanti kita tebar dikit-dikit ilmu ma'rifatnya insyaallah. Ilmu ma'rifat itu Pak membuat 4 rakaat terasa 1 rakaat. Itu ciri-cirinya. Membuat Bapak rindu duduk di masjid ini. Itu ma'rifat, karena ma'rifat itu fiha lazzah. Di dalamnya ada lezat. Seperti orang yang jatuh cinta, pengen ketemu terus. Itu dia ma'rifat. Kalau Bapak sudah dapat tuh ilmu, nanti kita kecanduan. Jadi apa istilahnya? Kayak addiction tapi positif gitu. Kecanduan agama. Kecanduan ibadah nikmat. Nanti kata Nabi apa? Walaupun hadisnya dhaif tapi dia naik menjadi hasan li ghairihi. Uzkurullah hatta yaqulu hatta yaqulul munafiqun muraun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang munafik mengatakan kamu ente gila. Orang jam segitu kerja ente malah zikir. Itu dia, ya. Coba aja sendiri Pak. Kita makanya lebih afdol ngaji. Bapak kalau ngaji ba'da subuh tahu-tahu udah syuruk. Ya kan? Tapi Bapak coba sendiri duduk. Baru 15 menit nyot di kaki. Tapi aneh, kok kalau ngaji nggak kesemutan Pak kakinya? Benar nggak? Kadang kita nggak sadar gerak begitu aja. Asik di kepala, menerima, di kolbu itu dia menyerap, di ruhani dia girang. Karena dia mendekat kepada sang kekasih hakiki. Saya kalau membahas itu bisa mewek-mewek Pak, nanti aja. Ya. Semoga Allah nanti membimbing kita, bahkan mulai dari malam ini. Untuk mencapai pengenalan yang hakiki kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meninggal menjadi orang yang benar-benar mengenalnya. Itulah makna dari haqqa tuqatih. Engkau benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Langsung. Maka dalam kitab-kitab hadis Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti dikumpulin semua kalam itu. Apa kata beliau? Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmat atau rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, belum tawasul nih, disebut doang, rahmat turun. Orang soleh. Pertanyaannya, Sayyidus Solihin siapa? Penghulu orang soleh siapa? Adakah wali diangkat jadi wali, diyakini wali kalau dia bukan mengikut Nabi? Ada nggak? Karena kita memandang dia dekat kepada Rasulullah, maka kita tawasul sama dia. Gitu maksudnya, tawasul dengan orang soleh. Maka hakikat tawasul dengan wali, orang soleh, itu tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Imam Zahabi mengatakan kubur fulan wali Allah yustasqa bihi, ya. Itu orang kalau lagi musim paceklik, orang minta tawasul lagi musim paceklik, itu dengan datang ke kuburan itu. Imam Zahabi yustasqa, orang minta sembuh dengan tawasul dengan kuburan orang soleh. Kenapa? Karena kuburan Nabi jauh, gitu, ya. Jadi hadis Bukhari mengenai Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas itu bukan larangan. Itu hanya Umar itu melihat Ibnu Abbas wajahnya mirip dengan wajah Nabi. Maka tawasul dengan beliau itu karena beliau pengikut Nabi, bukan? Ya, seandainya Abbas bukan pengikut Nabi, bukan paman Nabi, bisa nggak tawasul dengan Abbas? Enggak. Maka tawasulnya Umar dengan Sayyidina Abbas itu karena tawasul dengan
Nabi. Jadi hakikatnya dengan Nabi semua. Ini yang dilupakan oleh para pengharam tawassul karena tidak mau berpikir dalam menjauh. Itu kira-kira begitu ya. Ya, maka kalau antum mau insaf, mau kemudian menahan diri, ayo sebelum kita emosi, refleks menjawab, baca dulu benar-benar maksud orang tawassul apa sih? Kenapa selama 7 abad nggak ada yang mensyirikannya? Kok tiba-tiba Ibnu Taimiyah antum ikutin, yang abad yang 7 itu antum kemanain? Katanya ikut salah, kita gituin aja. Nah ini cara kita bertahan ya. Gimana? Masih yakin nggak nih mau tawassul? Ya? Muncullah ada orang-orang yang ragu dengan tawassul. Apa kata dia? Ya saja nih. Karena tawassul itu diperdebatkan, maka kita hindari saja. Kata si ustadz yang takut dengan orang awam. Pakai kaidah lagi, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. Saya sempat terpengaruh juga itu. Menghindari perbedaan mustahab. Dianjurkan. Yang ikhilaf siapa? Ya, yang berbeda berselisih siapa? Apakah perselisihannya dianggap? Jadi maksud Imam Syafi'i keluar dari perselisihan khilaf itu dianjurkan kalau si yang berselisih dianggap. Antum nganggap nggak khilafnya Ibnu Taimiyah di bab tawassul? Saya nggak nganggap, sebagaimana imam-imam kita nggak nganggap, karena selama 7 abad nggak ada yang mengingkari itu. Itu sebabnya tidak usah pakai kaedah yang tidak dimaksudkan oleh ulama kita untuk persoalan ini. Jadi tawassul aja tiap hari, ya nggak? Nah, tapi antum nih, kalau baca kitab Mafahim, Yajibu An-Tusaha, karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau kan hidup di Mekah. Di Mekah semenjak 1924, khususnya 1980 sampai ke sini, itu wahabisasinya kenceng sekali. Maka beliau kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang halus. Apa kata beliau ya? Ya, tawassul kan nggak disuruh, cuma boleh. Gitu. Itu bahasa spekulasi sebenarnya, karena beliau terpojokkan di Mekah. Kita maklumi, jangan kemudian dipahami sebaliknya, beliau nggak ada maksud untuk melarang kita tawassul. Tawassul itu perdebatannya cuma 2, boleh sama dianjurkan. Antum pilih yang mana? Gitu yang benar. Boleh sama antum ikut yang mana? Yang boleh apa dianjurkan? Gitu ya. Oke. Kalau saya biasanya jawabnya begini, pas Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan juga menambahkan pas bacaan tahiyat itu wa ala ibadika sholihin. Kalau saya jawabnya begitu. Itu bukan tawassul, itu salam. Oh, itu salam ya. Itu beda. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Oh, cukup. Satu lagi. Ya. Mantap. Wah, harus tawassul kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Kadang kita suka mendengar Ustaz, Allah itu kan maha mendekat. Allah itu maha dekat. Allah itu mendengar kalau kita berdoa kepadanya dan dia pasti akan mengabulkan. Terus dalam masalah ini apa yang kita harus bertawassul katanya kan? Suka gitu saya dengar Ustaz. Udah, saya balikin Pak. Antum ngerasa dekat nggak sama Allah? Kalau antum merasa dekat dengan Allah, tidak perlu tawassul, Pak. Barulah Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki mengatakan, tawassul itu boleh doang. Nggak mesti kok, itu maksud Sayyid Muhammad. Jadi ayat ini bukan larangan tawassul. Jadi ada orang mengakal-akali ayat ini. Ayat apa ya? Inni qarib, kata Allah. Aku sangat-sangat dekat kepadamu. Iya, emunya siapa? Nabi Muhammad dan pengikut yang tulus zahir dan batinnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, antum qarib nggak dengan Allah? Garib kalau kata orang Yaman ya. Ya, ente garib amlah. Antum qarib nggak dengan Allah? Kalau iya, aneh tawassul sama antum gitu. Ngerasa deket nggak Pak? Ini serius loh Pak ya.
Antum kalau bilang iya, pasti nangis. Ini tanda enggak, Pak. Sama kita ini jauh, Pak, dari Allah. Rasanya. Sedangkan Allah dekat dari kita, dari sisinya. Giliran ayat begini aja dipakai, giliran masa istiwa, ngotot-ngotot Allah jauh di atas. Ya kan? Ya, begitulah. Jadi sebenarnya dua kelompok baik Asy'ariyah, Aswajah, Syafi'iyah dan mereka sama-sama pakai akal. Tinggal kalau benar-benar kita berakal, saling menghargai akal aja. Masalahnya nggak mau menghargai akal soalnya. Akhirnya nganggap orang yang beda sama dia memainkan ayat Allah. Giliran dia mainin ayat Allah, nggak dianggap bermain-main. Ya? Siapa yang menghubungkan ayat Qorib dengan tawassul? Kan mereka. Gimana, Pak? Ya, antum ditanya gitu, kapok nggak? Ya, santai aja, Pak. Ini tawassul sebenarnya persoalan sederhana sebenarnya. Ya, gimana? Jadi ribet nggak? Jadi mudah atau jadi ribet? Alhamdulillah, kita cukupkan kajiannya kalau memang sudah mudah. Ya, dengan salawat kepada Nabi dan tawassul bijahin Nabi. Seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi mengatakan bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tuah kehormatan kemuliaan Nabi Muhammad, maka fashfa'na ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, dengan kemuliaanmu di sisi Allah, kedekatanmu di sisi Allah, maka berilah syafaat kami sehingga kami menjadi orang yang qarib kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dari YouTube nih, Ustaz. Live. Assalamualaikum Buya, mohon dijelaskan asbabul wurud kullu bid'atin dolalah yang menjadikan kekhususan makna hadis ini. Itu Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan sebuah kalam, ya. Khairul hadi hadi Muhammad. Ya. Sebaik hidayah adalah hidayah Muhammad. Ya. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, sampai akhir hadis. Lalu setelah itu Nabi ganti topik. Udah nggak ada kaitannya. Jadi hadis itu ada topiknya, 3 topik. Pertama tentang menyatakan hidayah, kalam. Yang kedua mengenai bid'ah. Yang ketiga persoalan lain, masuk ke bab muamalat. Jadi hadis ini Nabi sampaikan di salah satu khutbahnya. Bid'ahnya Salafi apa? Setiap kali mulai khutbah memulai kalamnya dengan kalam itu. Ya kan? Benar nggak? Itu menurut saya bid'ah juga. Nabi nggak selalu khutbah dengan kalam itu kok. Katanya kalau Nabi tidak melakukan selalu, kita nggak boleh melakukan selalu. Kenapa ente setiap mulai khutbah mulai dengan kalimat itu? Ya. Ini kan lucu ya. Jadi itu hadisnya Nabi sedang berbicara dalam khutbah. Gitu asbabul wurudnya. Wallahu ta'ala alam. Ada dari saya, kadang di mereka pemahaman Salafi tidak ada doa setelah salat wajib. Tapi antara salat sunnah, qobliyah sampai iqamat itu justru mereka angkat tangan. Itu kadang mereka bilang, nggak ada loh, Nabi nggak ngajarin gitu. Jadi jangan berdoa gitu. Sikap kita gimana kalau kita? Atau hal yang lain tentang mereka bilang bidah gitu. Itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak. Hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan qomatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Qomat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab. Gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai manakah doa yang afdol, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail. Ya. Sulus al-akhir. Sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah.
setelah sholat wajib. Lo ada kok. Ya, Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak. Ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun, ya, wa ammana ba'duhun. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain. Illa ajabahullah. Kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga. Ya. Terus gimana? Mereka ngotot. Enggak, yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jame' baca hadisnya. Gitu aja Pak. Maka orang alim itu, seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini, maka jawaban begini. Jika persoalannya berubah, begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini, dianggap nggak tegas. Ya, nggak apa-apalah. Kita nggak beramal untuk mereka kok, kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Apa lagi? Kita kalau dibilang gitu kan awam nih, Ustaz. Kita nggak bisa kasih opsi jawaban itu 1, 2, 3, 4. Kita diam aja terus senyum masing-masing aja lah. Bagus. Gitu. Antum kalau diam nggak debat, ahsan. Ya. Kenapa? Karena orang ketika berdebat, walaupun dia benar, akan ada kekerasan hati Pak muncul. Walaupun antum benar. Saya nih, misalnya saya tahu dalilnya, misal, kan nggak semua dalil juga saya tahu. Saya mau ngasih dalil, antum mau ngasih dalil, antum wahabinya misalnya. Ya, saya layanin terus sampai kalah. Tetap saja walaupun saya benar, ada perasaan di sini sombong. Ada perasaan benar. Nah, ini bahaya, Pak. Maka jidal yang diperbolehkan, jidal yang ingin mempertahankan kebenaran. Supaya yang lain tidak terbawa, bukan ingin merasa benar. Inilah kalam Imam Syafi'i. Tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain. Jadi Imam Syafi'i itu kalau debat nggak mesti menang. Apa kata beliau? Saya kalau mendebat orang pintar pasti dia kalah. Tapi kalau mendebat orang jahil pasti saya kalah. Jadi antum mau bawa 1000 dalil sama mereka nggak akan diterima. Karena diksi-diksinya begitu. Ya. Diksinya begitu Pak, yang tidak menghormati Ibnu Taimiyah berarti jahil. Jadi kita udah dituduh jahil duluan. Yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu, berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Jadi diksinya udah didoktrin. Padahal tanya balik, mana dalilnya bahwa yang mengatakan lebih itu lebih pintar dari Rasulullah. Kebingungan juga mereka. Jadi gak usah pakai dalil. Kadang kalau ngomong sama mereka Pak, mainin aja kalamnya dia. Ya, khalas. Ibu ada satu lagi dari Ibu sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oh nggak ada Ustaz. Udah ya. Nah, kalau disimpulkan ada 2 hal. Pertama tentang fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh sembarangan. Dia ada perangkat-perangkatnya. Maka haram seseorang berfatwa jika tidak menguasai perangkat-perangkatnya itu. Perangkatnya ini yang disebut keilmuan. Dan yang kedua, hati-hati ketika bahas bid'ah. Nah, Salafi, seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, sangat menggampangkan fatwa, sampai orang-orang yang baru ngaji Salafi pun sudah mulai berfatwa, bahkan nyalahin kita yang sudah lama ngaji, dan kita sampai sekarang nggak berani berfatwa. Ya, mereka berani fatwa. Apalagi dalam persoalan bid'ah, anak-anak yang baru ngaji pun di kalangan mereka berani mengatakan Kiai anu bid'ah, ya, Kiai anu sesat. Nah, ini musibah, maka disebut oleh beliau di depannya fawdha, ya. Ini musibah besar yang harus kita tangani,
Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga, anak-anak kita terjaga dari musibah ini. Musibah sempitnya pemahaman. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu afwa wal afiyah fid din dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Berikan kelaman hati dalam diri kami. Allahumma rzuqna salamatas sadar. Berikan kami keselamatan hati. Buang dari dalam kolbu kami kebencian. Buang dari kolbu kami perasaan merasa paling benar. Matikan kami ya Rabb dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah punya gambaran begini, ilmu bad'i, ilmu masa lalu, jika di masa lalu di alam nuriyah ini kita dulu percikan nur kita ini tawaf kepada Ahmad, maka lahirnya pasti jadi seorang mukmin. Kalau dia tambah dekat, yang paling dekat 124.000, maka di zaman dulu dia jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad dia bukan jadi nabi, dia jadi wali. Gitu. Kalau dulu kita pernah tawaf, ada lagi dia memandang. Jadi nur ini memandang kepada Ahmad, terus dia mengatakan, wow, indah sekali. Dia lahir jadi Habib. Itulah sejarah kenapa Habib terlahir sebagai Habib. Jadi nggak ada yang cocok logi dan nggak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya terjadi karena mengulang aja itu. Udah selesai tawafnya di sana, dia masuk lagi ke alam baru. Kita lagi tawaf ini, lagi tawaf semua ini. Selesai masuk lagi ke alam barzakh, tawaf lagi di sana. Selesai masuk lagi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar Ka'bahnya bukan Ka'bah ini, kembali kepada yang punya Ahmad ini, namanya Muhammad. Maka semua orang mencari Nabi Muhammad, tawaf lagi. Begitulah terus mencari syafaat. Nah, nanti semua orang hatta Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad. Ya. Maka bernamalah Nabi Muhammad itu Al-Fatih. Karena Nabi Ibrahim membuka pintu surga nggak bisa, balik lagi. Siapa yang bisa Muhammad? Maka disebut Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ya. Itu ijazahnya minta ke Pak Kiai itu ya. Ya, salawat Al-Fatih. Jam 10 Bu ya. Gimana? Tanya jawab atau lanjut? Lanjut tidur. Ya rehat dulu. Bismillah. Betul. Bagus. Dari 124.000 nur ini ada 313 nur yang paling besar. Yang 313 yang dulu bertawaf dan itu menjadi barisan ring pertama Ahmad. Nah, yang 313 ini di zaman pra Nabi Muhammad menjadi 313 Rasul. Dari 313 itu yang paling kuat perjuangannya 25. Jadilah 25 para Rasul. Itu kalau ditulis terus tuh. Coba yang ditulis tuh, Cung. 124.313, gede-gedein tulisannya ke bawah. Dari 313 itu ada 25 yang kemudian sangat luar biasa perjuangannya. Dari 25 ada yang paling penyabar. 5 nabi. Dari 5 itu semua sumber kesabarannya ada dari satu sosok. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin, sayyidul akhirin. Ya, 300. Inti jangan salah tulis, bukan 212, bukan 414. Ya, 313. Ya. Kalau 212 tuh kawan-kawan kita yang berjuang kemarin tuh ya.
Iya, 5. 5 jadi berapa? 1. Nah, ini penting nih. Syukuran. Jadi 124.000 itu ring terluar, ring terdekatnya 313. Dari 313 ini paling dekat lagi 25. Dari 25 ini paling dekat lagi 5. Dari 5 itu 1. Berarti kalau 5 kurang 1 berapa? 4. Coba lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 kan? 5. Dan itu bukan cocok logi. Emang udah dari sononya. Udah dari sononya begitu. Ya. Kalau dulu begitu, di akhir zaman kata Nabi akan ada musuh besar. Para nabi dahulu pun tidak sanggup melawannya, yang sanggup melawan umat Nabi Muhammad. Kira-kira ilmu yang diturunkan zaman sekarang lebih sedikit atau lebih banyak dari zaman dulu? Nabi Musa nggak dapat izin ngelawan musuh besar ini. Nabi Nuh nggak dapat izin. Nabi Sulaiman katanya sempat perang tapi nggak sanggup juga. Sesakti Nabi Sulaiman loh. Nabi Khidir juga nggak sanggup. Nabi Isa itu yang ngecoh Nabi Isa siapa? Yudas Iskariot kan itu adalah penyamaran Samiri, Dajjal. Semua Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzara qaumah, mengingatkan kaumnya akan ada musuh besar bernama Dajjal. Lah kok sekarang ada kiai bilang Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu suatu sistem, ya. Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya bilang itu sosok, ente bilang itu, ya, pinteran dia dari Nabi Muhammad, ya kan? Pinteran dia dari Nabi Musa. Di Quran kan di surat Thaha disebutkan kisahnya tentang Samiri. Dia kan yang disebut Dajjal. Samiri itu nisbat kampungnya, Dajjal itu gelarannya. Yudas Iskariot penyamarannya. Kalau gitu nanti struktur ini akan berulang kembali. Struktur akan berulang kembali. Jadi di sini ada 4 nih ya. Sama ntar. Nabi mengatakan, jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan, muliat al-ardu jauran, ya, ketika bumi sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana-mana ada kezoliman. Ini bukan hanya kezoliman politik dalam negeri loh. Ini kezoliman global. Jadi tolong move on, jangan cuma memikirkan masalah pilpres. Itu terlalu cetek mikirin begitu. Ini sudah umat akhir zaman sudah. Kita nggak boleh hanya memikirkan politik satu negeri. Ini sudah besar ini masalahnya. Udah lintas negara, lintas benua. Jika lintas benua terjadi kezaliman, orang nggak salah dikasih virus, zalim nggak? Kita sehat-sehat aja divaksin, masalah nggak? Tapi ya kita ikut aja lah. Udah vaksin kan? Vaksin dong. Vaksin lah ya, biar nggak jadi pakyu. Kecuali nggak mau keluar ya terserah. Kalau saya hampir tiap bulan keluar kota, ya wajib vaksin. Bukan hanya ganti status di Peduli Lindungi, beneran vaksin ini, kita hakon ini. Ini orang nakes aja nunggu saya vaksin kan lucu. Nunggu Buya dulu katanya. Aduh, kita jadi serba salah deh ya. Kita ikutin main mereka. Mereka makar, Allah juga lebih baik makarnya. Udah sederhana itu. Mungkin lebih banyak yang kita makan ini lebih bahaya daripada vaksin yang disuntikan ya. Makanya badan kita biasa aja. Jadi vaksin nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kata orang demam, jangan-jangan nggak bekerja lagi di badan kita. Apa kata Nabi? Jika bumi telah dipenuhi oleh ketidakadilan, berarti ada toh otaknya, provokatornya, itulah dia Ad-Dajjal. Dan dia bukan sistem aja, dia si pembuat sistem itu. Kalau ada sistem, masa nggak ada pembuat sistem? Kan orangnya
ya, keminter namanya, itu keminter. Ada sistem tapi nggak ada yang membuat, mungkin nggak? Laptop secanggih ini, handphone secanggih ini, nggak ada yang buat, mungkin nggak? Nah ini yang buat handphone segagah ini, nah, siapa otaknya? Orang pasti, bukan robot. Jadi jangan lagi ngomong Dajjal itu sistem saja. Itu sistem iya, orangnya ya sistemnya disebut makar itu. Ada sosoknya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah ketemu. Dan sahabat Tamim Ad-Dari juga cerita. Itu sahabat-sahabat yang 4 kan udah ketemu semua. Si fisik loh ketemu secara spiritual. Di perjalanan kan mereka kepada si Dajjal itu. Jika nanti muncul itu, apa kata Nabi? Allah akan bangkitkan seseorang yang ismuhu yuwatiu ismi. Namanya sesuai dengan namaku. Nama yang mana? Nama Muhammad apa nama Ahmad? Ahmad. Berarti nama zahirnya, nama KTP-nya bisa jadi bukan Ahmad. Gitu. Tapi nama ruhnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jika ada ulama mewarisi 124.000, terus Ahmad siapa yang mewarisi? Pewarisnya belum ada selama berabad-abad. Dan inilah abadnya. Dialah yang akan mewarisinya. Dialah yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Jadi pewaris Nabi Adam sudah banyak, Nabi Syith sudah banyak, Nabi Nuh sudah banyak, terus, dan itu berputar terus. Tapi pewaris Nabi Muhammad yang mutlak belum ada dari dulu. Ada Al-Ghaus, tapi Al-Ghaus itu cuma wakil-wakilnya aja. Belum bisa mengikuti Nabi Muhammad sesempurna mungkin. Yang sempurna itu nanti hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu pinter jadi aktor, ngelakon, pinter makar, pinter konspirasi. Kira-kira Ahmadnya bodoh nggak? Mungkin nggak ngaku-ngaku di YouTube saya Al-Mahdi? Mungkin nggak? Udah banyak loh yang ngaku dia Al-Mahdi, juru Ratu Adil, juru selamat. Udah banyak. Di Pakistan ada, di Jawa ada, di Sunda ada. Kemarin aja dari Serang ada, dari Lampung ada, dari Malaysia ada. Ya salam, sabar dikit kek ya. Main cerita-cerita aja di IG, main cerita-cerita. Yang ngirim-ngirim ke IG saya juga banyak. Ngaku saya lah Al-Mahdi. Ternyata pemain game. Cuma karena jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Macam-macam udah, macam-macam. Karena kita mengenal ilmu ini, yang mewarisi Ahmad itu dialah bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelar. Berarti ya Ahmad itu nama dia tuh. Nurnya Muhammad juga. Ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya. Si Nur Muhammad itu terbit nurnya di timur dan di barat, ya. Oke. Jadi inilah penjelasan lanjutan daripada surat Shad ayat 72, ya. Dan ini belum selesai loh. Masih ada lanjutannya lagi, ya. Masih ada penjelasan di balik penjelasan. Masih ada rahasia di balik rahasia. Oke, kira-kira itu. Udah jam 10. Ini jam ini salah kayaknya nih. Kayaknya belum disetting tadi nih. Oh, itu yang Bahlul. Jamnya PA. Baik, gimana Bu? Ya, gimana? Ya. Mengenai tadi bahwa ruh itu tidak holik ya. Ya. Terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu seperti apa hubungannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta, kan gitu. Mati itu pulang kampung. Tubuh dicipta dari tanah, maka dia pulang ke kampungnya tanah. Ruh dihembuskan dari
ruhi Ahmad, maka dia harus cari jalan pulang ke. Bisa nggak ruh tubuh tanpa ditanam dia tertanam? Gak bisa, harus ada yang ngurusin, dimandiin, dikuburin. Tuh, paham maksud saya? Ini ilustrasinya. Jika tubuh zahir ini harus ada yang urus, harus ada gurunya, apalagi harus ada yang nunjukin jalannya, harus ada yang gendong. Jadi ruh ini kalau dia berpisah nggak ada yang jemput, dia akan gentayangan kemana-mana. Tapi bukan jadi hantu, bukan. Yang jadi hantu itu jin. Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan. Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung. Maka sekarang kita kasih tahu, kalau kita meninggal, kita harus kembali kepada ruh. Ini yang harus dicari. Ya, makanya ada satu sholawat boleh diamalkan. Allahumma ya ahad, wahai ya Allah yang maha esa, maha tunggal, sholli ala Ahmad, limpahkanlah rahmat, sampaikanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Itu maknanya. Pulangkanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Pulangkan kami kepada ibu kami, induk kami. Kalau kita masih punya ibu, pengen pulang kampung nggak kalau ibunya di kampung? Ibunya di sini, berarti pulangnya di sini, iya kan? Coba misah sehari aja, nggak mau kan? Nggak mau tuh, pelukan langsung. Begitulah nanti jika ruh tahu jalan kepada ruh, nanti mereka semua akan bermanja-manja. Makanya kalau benar nih kita sholawat, kita mewek-mewek nyebut nama Ahmad. Nggak ada orang yang nggak bisa nangis kalau nggak sebut Ahmad. Cuma ini kita lagi tahan-tahan aja nih. Kalau benar nih ruh, dia percikan dari hembusan Ahmad, disebut Allahumma ya ahad, sholli ala Ahmad. Enggak, pasti ngalir. Ya Allah, ruhku ini adalah bagian dari hembusan ruhmu Ahmad. Tolong kembalikan ia kepada ruhmu Ahmad. Sampaikan kami kembali pulang kepada ibu ruh kami Ahmad, induk ruh kami Ahmad. Enggak nangis berarti dalamnya hitam. Itulah rahasia. Silakan diamalkan itu, ya. Ya, Allahumma ya ahad, sholli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, sholli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, sholli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Ya, kira-kira begitu. Ada orang kalau dia mau nangis dia ketawa, yang ngaji nangis dia. Atau kalau dia mau nangis dia marah-marah dia. Ada juga, ya. Itu cara aja untuk mengalihkan, namanya iltifat. Cara aja. Kan repot. Guru mau ngajar, nangis mulu, ya repot semuanya. Ya. Tapi rasakanlah itu. Nah, baca itu kalau bisa pagi atau malam, tahajud 100 kali. Nikmati itu bacaannya. Ya Allah, yang menghembuskan rohku dari Ahmad, pulangkan ruhku kepada ibu ruhku Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu ummur ruh, induknya roh, ibunya roh. Ini istilah aja ya, karena sumber kita sebut induk, kita bersumber darinya. Kalau meninggal, insya Allah dia tahu jalan pulang kampung. Ya, biasanya dia ada namanya ya, seharusnya ada namanya tuh. Maka kalau ada wali yang mengerti nama ini, minta nama kepada dia. Biasanya walinya suka nyamar-nyamar juga. Waduh,
berat ujian kita. Karena Dajjal itu suka memalsukan dirinya menjadi orang baik. Maka yang mengerti nama ini pasti dia memalsukan dirinya seakan seperti orang yang tamak dunia, jahat, kayak nggak sholat, kayak gitu. Orang yang paling durhaka sedunia. Ya, itu namanya malamatiyah. Itu berat ujiannya. Nah, ujian bagi kita kalau emang punya ruh, coba tanya ke dalam ruh. Jangan hanya pakai akal. Kalau akal kita bilang, masa sih? Akal kan gitu ngomongnya. Kalau ruh dia nggak ngomong begitu. Ya, dulu orang Arab bingung, Muhammad ngaji di mana? Kok dia bisa mengerti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu mereka bingung itu. Nggak ada yang nyokolahin. Itu lewat ruh itu. Maka mereka ngomong, ini bukan dari ahli kitab. Bukan dari ayahnya udah meninggal duluan. Bukan dari ibunya meninggal ketika kecil. Bukan juga dari kakeknya sibuk ngurusin orang. Terus dari mana? Disitulah kemudian Abu Bakar sadar, oh kalau Muhammad pasti Allah di belakangnya gitu. Ya. Maka bernamalah beliau Siddiq. Ya. Kisah Mi'raj itu salah satu dari kisah yang beliau jadi disebut Siddiq. Gitu. Gitu. Aman. Ntar diamalin ya, sholawat ahadiyah ya. Itu sudah biji-biji sholawat udah. Pangkal-pangkalnya sholawat. Karena sholawat itu banyak, ada Al-Fatih, ada sholawat Nurizat, ada sholawat Tibil Qulub. Nah, ini masing-masing punya fungsi, punya rahasia-rahasia. Ini sholawat ma'rifat. Ya. Dan itu gak dibuat-buat. Emang dikasihnya begitu. Siapa yang ngasih? Ya itu tuh. Ahmad Ruhullahnya yang ngasih. Gitu. Nah, gimana cara koneksinya ya? Kita kan punya ruh. Seharusnya kita bisa juga dong koneksi sama dia. Kenapa kita nggak bisa berinteraksi, terhubung kepada ruh Ahmad? Karena kalau kita punya handphonenya bagus, tapi baterainya soak. Baterainya ada, kartunya nggak ada. Kartunya ada, pulsanya nggak diisi. Pulsanya lengkap, nomor sudah punya, nomor yang dihubungi nggak punya. Nomor yang dihubungi sudah punya, tapi nggak mau nelpon. Paham itu bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa kias lah, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya, kias-kias ini. Ya, maka harus persiapkan casing yang bagus. Persiapkan juga kartu energi yang bagus. Kartunya apa? Kalau mau download aplikasi, bisa nggak tanpa nama akun? Maka harus punya nama akun. Apa nama akunnya? Itulah nama ruh. Maka ilmu tentang nama ruh adalah awal dari berkoneksi dengan Ahmad Ruhullah. Hati-hati, kadang-kadang kita kena siloka yang selama ini orang udah ketemu sama kita, ternyata dia orangnya. Biasa. Kalau zaman-zaman Syekh Abdul Qadir kan enak, orangnya pakai serban, ya kan, sholatnya Masya Allah. Enak. Tapi nggak mungkin Allah membiarkan mutiara Ahmad ini diobral, diketahui orang banyak-banyak, bisa dicuri dia. Maka Allah lapisi dia dengan sisi basyariah, manusiawi yang orang gak akan paham kalau di dalamnya ada sir Ahmad. Ya, kadang-kadang dia teman kita, jangan-jangan dia tetangga kita, jangan-jangan dia dulu murid kita, jangan-jangan dia dulu guru kita, jangan-jangan dia dulu pernah ziarah sama kita, jangan-jangan dulu kita makan di warteg sama dia. Lengkaplah semua. Jangan-jangan kita dulu waktu muda jontok-jontokan sama dia. Bisa jadi tuh.
Rahasia Allah ini kan ada di mana-mana, ya. Pintar-pintarlah. Kira-kira itu kajian kita malam ini ya. Pertanyaannya dicukupkan dulu karena kami mau jalan lagi ke Bandung nih. Bandungnya bukan Bandung ini mana kita? Lembang, gila, Masya Allah. Jadi mohon izin nih Pak Kiai, mohon doa selalu bagi kami yang masih muda-muda. Mohon maaf jika suul adab. Ya Bu ya. Umi, maaf telat ya. Ya. Alhamdulillah. Ya kajiannya begini nggak setia ya, salam. Mungkin itu dari kami. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini bukan ilmu saya cuma diberikan lalu saya membagikan ulang. Jadi jangan bilang saya yang pintar, ataupun kalau salah, ya salah mungkin saya salah menerjemahkannya. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul, jangan salahkan guru-guru saya. Cukup salahkan saya ya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.